Jika kamu mencari iPhone yang masih mendapatkan update iOS terbaru, namun dengan harga paling murah, ini dia jawabannya. Ini adalah iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020. Ya, iPhone ini dikeluarkan tahun 2020, jadi ini masih lebih baru dari iPhone 11. Maka jangan heran kalau chipset yang digunakan sama dengan chipset yang ada di iPhone 11. Dan berikut kelebihan dan kekurangan iPhone SE 2020 di tahun 2024 ini. Kelebihan pertama, harga iPhone termurah untuk yang masih dapat update iOS. Harganya saat ini sudah berada di kisaran 2-3 jutaan, tergantung kondisi ya. Karena untuk saat ini kita hanya bisa dapat iPhone SE 2020 dalam kondisi bekas, yang barunya sudah tidak diproduksi lagi. Untuk versi iOS-nya saat ini berada di iOS 17.2 dan kemungkinan masih akan mendapatkan update hingga iOS 18 atau 19. Kedua, chipset masih ngebut. Masa penggunaan iPhone itu biasanya lebih lama daripada HP merek lain. Dengan chipset A13 Bionic, tentu ini masih sangat nyaman untuk digunakan saat ini. Bahkan berasa lebih ngebut dibandingkan HP-HP Android di rentang harga 3 jutaan. Lihat skor AnTuTu-nya berikut ini. Dengan skor AnTuTu sebesar ini, game apapun saat ini masih sangat bisa dimainkan dengan nyaman. Yang ketiga, kamera ciamik. Masalah kamera nggak usah diragukan lagi, apalagi untuk perekaman video. iPhone juaranya. Berikut contoh sampel kamera belakang dan juga videonya. Untuk kamera depannya yang masih beresolusi 7 megapiksel, masih bagus-bagus saja dan jernih saat digunakan untuk foto, video, bahkan untuk video call. Berikut contoh foto dan videonya. Ini adalah perekaman kamera depan dari iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua. Ini hasil suaranya bisa kamu dengarkan sendiri tanpa editing nantinya. Dan suaranya seperti ini. Keempat, cocok untuk upload di sosmed. Seperti yang kita tahu, kodek video yang ada di iPhone itu keren banget, anti burik-burik club deh pokoknya. Kamu kalau suka update story di IG, di WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, kompresinya tidak akan seagresif di HP Android. Makanya hasil videonya biasanya lebih jernih. Bahkan sebagian besar konten TikTok saya, videonya diupload lewat iPhone SE 2020 ini. Tidak tahu kenapa beberapa waktu lalu banyak yang Kelima, desain compact mudah masuk kantong celana. Alasan utama saya menggunakan iPhone SE 2020 adalah karena ukurannya yang kecil. Ini mempermudah saya untuk memasukkan HP ke kantong celana. Karena saya termasuk orang yang suka pakai celana jeans. Kalau HP kegedean bakal gak nyaman banget deh ngantongin HP di celana seperti ini. Apalagi kalau dalam posisi sedang duduk. Keenam, kualitas layar yang bagus. Walau bukan layar AMOLED dan masih IPS, namun Apple berhasil melakukan tuning yang baik di layar iPhone SE 2020.
Layarnya tajam dan akurasi warnanya bagus. Tingkat hitamnya juga sangat pekat. Meski kabarnya ini menggunakan panel yang sama dengan iPhone 8, namun sepertinya Apple melakukan beberapa tuning warna yang berbeda di iPhone 2020 ini. Sehingga sangat nyaman banget untuk dipakai nonton walau layarnya kecil. Setelah bahas kelebihan, mari kita bahas apa saja kekurangan iPhone SE 2020 ini. Pertama, baterainya kecil. Kapasitas iPhone SE 2020 hanya 1821 mAh. Kapasitas baterainya sangat kecil, bahkan tidak nyampe 2000 mAh. Artinya baterainya akan cepat habis. Ukuran baterainya yang kecil ini berbanding lurus dengan ukuran HP-nya yang kecil juga. Namun, untuk penggunaan saya yang jarang bermain game dan sehari-harinya menggunakan jaringan Wi-Fi untuk internetan, ini masih bisa kok tahan seharian. Tapi jika menggunakan internet dari data seluler, saya butuh 2 kali ngecas dalam sehari. Pagi ngecas sampai penuh, kemudian cas lagi di sekitar jam 7 malam. Tapi hanya diisi sampai 50% saja kalau untuk malam. Untungnya ngecasnya lumayan cepat jika menggunakan charger fast charging ya. iPhone SE sendiri sudah support fast charging 18 watt. Kekurangan kedua, RAM-nya kecil, hanya 3 GB. RAM-nya kecil, hanya 3 GB saja. Buat kamu yang sering buka banyak aplikasi, mungkin ini akan kurang cocok. Tapi ingat juga, manajemen RAM di iPhone tidak sama dengan yang ada di Android. Meski RAM cuma 3 GB, untuk saya ini masih sangat cukup. Contohnya seperti ini. Ini beberapa aplikasi yang saya sudah buka. Lihat, aplikasi kelima yang terakhir saya buka, bisa saya buka dengan lancar tanpa tertutup di background. Bahkan aplikasi yang lebih lama pun masih bisa terbuka dengan lancar. Kekurangan ketiga, kurang cocok untuk gaming. Meski prosesor kencang, memori juga menggunakan NVMe, yang artinya itu serba kencang, namun karena layarnya yang kecil yang hanya berukuran 4,7 inch, maka bermain game tidak akan bisa nyaman. Keempat, beberapa fitur iOS tidak tersedia. Meski masih mendapatkan iOS terbaru, namun ada beberapa fitur yang ternyata tidak disertakan di iPhone SE 2020. Seperti misalnya video reaction. Fitur ini akan berguna ketika kita misalkan live streaming atau video call, kemudian melakukan gestur tertentu, maka akan muncul animasi stiker semacam ini. Sementara untuk fitur-fitur lainnya sih ya ada semua ya, misalnya fitur untuk menjadikan foto wajah otomatis menjadi stiker di WA seperti ini. Kelima, desain jadul. Desain HP ini memang terkesan jadul, bahkan ini sama dengan desain iPhone 7 dan iPhone 8. Kamu bisa cari case iPhone 7, maka case tersebut akan bisa dipasangkan ke iPhone SE ini. So, intinya, jika kamu tidak masalah dengan desain, ini masih sangat layak digunakan di tahun ini. Dan itulah kelebihan dan kekurangan iPhone SE 2020 jika kamu gunakan di tahun ini. Jika kamu suka dengan video semacam ini, jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, saya undur diri. Ciao.